Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelapangan rezeki yang barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tiap langkah kita mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sahabat, di dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang raja yang sangat luar biasa, yaitu Raja Zulkarnain. Zulkarnain adalah salah seorang raja yang saleh dan adil. Ya Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Ia adalah seorang muslim yang beriman, yang masuk Islam di masa Nabi Ibrahim. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Zulkarnain ini pernah tawaf di Ka'bah ketika baru dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ia diberi Allah kerajaan yang luas dari timur sampai ke barat. Para ulama berbeda pendapat apakah dia seorang nabi atau bukan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan bahwa Imam Mujahid pernah berkata, Raja Timur dan Barat itu ada 4. 2 orangnya adalah beriman dan 2 orang lagi adalah kafir. Adapun 2 yang beriman itu adalah Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sedangkan 2 orang yang kafir adalah Bukhtan-Nasr Raja Romawi dan Namrud bin Kan'an. Zulkarnain dalam Al-Quran ini bukanlah Alexander the Great, Raja Makedonia, sebab Zulkarnain ini adanya di zaman Nabi Ibrahim dan dia seorang yang beriman, sedangkan Alexander the Great hidup tidak jauh dengan masa Nabi Isa alaihissalam. Jarak masa antara kedua raja ini hampir 2000 tahun, dan Alexander the Great adalah seorang kafir Yunani, murid dari Aristoteles. Rasulullah SAW ditanya, diuji oleh kafir Quraisy tentang Zulkarnain yang kerajaannya membentang dari timur sampai ke barat. Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya dalam surat Al-Kahfi, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makanna lahu fil ardh wa atainahu min kulli syai'in sababa. Artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kerajaan yang besar dan kuat dengan menguasai segala apa yang dimiliki oleh semua raja, berupa kekuasaan, bala tentara, peralatan perang, dan perlengkapannya. Karena itulah dia berhasil menguasai belahan timur dan barat di muka bumi ini. Semua negeri tunduk kepadanya, dan semua raja di bumi takluk di bawah kekuasaannya. Semua bangsa, baik yang Arab maupun yang non-Arab, berkhidmat kepadanya. Karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ia dijuluki dengan sebutan Zulkarnain karena kekuasaannya mencapai 2 tanduk matahari, yaitu bagian timur dan bagian barat. Ia juga diberikan Allah keluasan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan menguasai berbagai bahasa, sehingga ia dapat berkomunikasi dengan berbagai bangsa timur dan barat. Raja Zulkarnain berjalan sampai ke bagian barat, ke arah matahari terbenam. Allah memberikannya kekuasaan dan menaklukkan kaum yang ada di sana, sehingga ia diberi hak oleh Allah untuk memimpin dan mengatur mereka dengan adil. Barang siapa yang berbuat aniaya dari mereka boleh dihukum oleh Zulkarnain. Sedangkan orang yang beriman dan berbuat baik, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan dan kemudahan urusan di kerajaan. Setelah itu, Raja Zulkarnain bergerak dengan pasukannya menuju ke bagian timur bumi, ke arah matahari terbit,
Setiap kali dia melewati suatu kaum dan tempat, Allah memudahkannya untuk menaklukkan kaum dan tempat tersebut, sehingga kemudian mereka semua tunduk kepada kerajaannya. Di bagian timur bumi, Raja Zulkarnain mendapati kaum yang tidak punya rumah dan tidak punya pohon-pohon yang melindungi mereka dari sinar cahaya matahari. Mereka hidup di dalam gua dan lubang-lubang. Bila matahari terbit, mereka berlindung ke dalam gua dan lubang-lubang tersebut. Bila matahari terbenam, baru mereka akan keluar mencari kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari di sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Surat Al-Kahfi ayat 90. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan tafsir firman Allah di atas, bahwa mereka sama sekali tidak pernah membuat bangunan, dan Zulkarnain tidak membangun suatu bangunan pun bagi mereka. Apabila matahari terbit, masuklah mereka ke dalam liang-liang tempat tinggalnya, hingga matahari berada di tengah langit. Atau mereka akan masuk ke dalam laut. Demikian itu karena tanah tempat tinggal mereka tidak berbukit. Pernah sejumlah pasukan datang ke tempat mereka itu, maka para penduduknya berkata kepada pasukan itu, "Janganlah kamu berada di tempat ini ketika matahari dalam keadaan terbit." Pasukan itu berkata, "Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sampai matahari terbit." Tetapi apakah tulang-tulang ini? Para penduduk tempat itu berkata, "Ini adalah bekas bangkai suatu pasukan yang berada di tempat ini saat matahari sedang terbit." Akhirnya mereka semua mati kepanasan. Ibnu Jarir melanjutkan kisahnya, bahwa akhirnya pasukan itu lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu menuju kawasan lainnya. Kemudian Raja Zulkarnain menempuh jalan yang lain, hingga sampailah ia di sebuah negeri yang terletak di antara dua bukit. Kaum di sana menggunakan bahasa yang tidak dimengerti, akan tetapi Zulkarnain dengan izin Allah memahami bahasa mereka. Di antara dua bukit itu, ada celah yang terbuka ke arah dua kaum lain yang sangat kejam dan ganas. Mereka adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka selalu membuat kerusakan dan keonaran bagi kaum yang lain. Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan keturunan Nabi Adam juga, dan mereka akan menjadi penghuni neraka yang paling dominan. Dalam hadits qudsi yang sahih, Allah berfirman, "Hei Adam." Adam menjawab, "Labbaika wa sa'adika." Segala kebaikan ada di tanganmu. Allah berfirman, "Kirimkanlah rombongan ke neraka." Adam bertanya, "Berapa orangkah yang dikirimkan ke neraka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Dari setiap 1000 orang, yang 999-nya ke neraka, sedangkan yang seorang dikirimkan ke surga." Maka pada saat itulah anak kecil beruban, dan setiap wanita yang mengandung mendadak melahirkan kandungannya. Dan kamu akan melihat manusia seperti orang mabuk, padahal mereka bukan pemabuk. Akan tetapi azab Allah lah yang sangat pedih. Para sahabat sangat takut mendengar berita tersebut. Mereka bertanya, "Siapakah kita yang masuk satu orang yang selamat itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Bergembiralah kalian, sesungguhnya dari kaum Ya'juj dan Ma'juj 1000, dan dari kalian 1 orang." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kembali ke kisah Raja Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum yang berada di lembah antara dua bukit itu mengadukan nasib mereka kepada Raja Zulkarnain. Mereka selalu ditindas oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berharap agar Raja Zulkarnain bersama bala tentaranya bisa membuat tembok pembatas antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bersedia membayar berapapun biaya yang diminta Zulkarnain. Namun dengan keluhuran akhlaknya,
Zulkarnain menolak upah yang ditawari oleh kaum tersebut. Baginya, seluruh kerajaan dan kekuasaan yang telah Allah berikan kepadanya adalah jauh lebih baik baginya. Zulkarnain mengajak seluruh kaum itu untuk bekerja sama menghadang semua musuh mereka. Beliau akan membuatkan benteng yang sangat kuat di antara kedua bukit tersebut. Adapun kaum tersebut bertugas untuk menyediakan semua bahan-bahan untuk pembangunan benteng. Zulkarnain menyuruh mereka menyiapkan potongan-potongan besi. Lalu ia memasang potongan-potongan besi sampai setinggi bukit. Setelah itu mereka ditugaskan memanaskan tembaga untuk kemudian dituangkan ke rangkaian besi yang sudah setinggi bukit itu, sehingga semua rangkaian potongan besi itu menjadi merekat, menyatu dan menjadi sebuah pagar besi raksasa yang sangat kuat. Tak ada satupun kaum Ya'juj dan Ma'juj yang mampu menembusnya ataupun memanjatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atuni zubrul hadid hatta idza sawa baina as-sudfaini qala anfufu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrih alaihi qitla famasta'u ayuzharu wa mastata'u lahu naqba." Yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak akan bisa pulang melubanginya. Surat Al-Kahfi ayat 96-97. Dengan tuntasnya pembangunan benteng atau bendungan besi raksasa oleh Raja Zulkarnain, maka terkurunglah seluruh kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Mereka tak sanggup melubanginya dan tak bisa juga memanjatnya. Zulkarnain sangat bersyukur atas tuntasnya pembangunan benteng tersebut. Ia menyatakan bahwa benteng ini adalah rahmat dari Tuhannya. Pada saatnya kelak, apabila sudah datang janji Allah, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Allah itu adalah benar. Dalam banyak riwayat hadis, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj bekerja melumbangi benteng itu sampai hari kiamat kelak. Dan menjelang kiamat nanti, mereka akan berhasil membukanya dan keluar dari kurungan benteng tersebut. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj akan menjadi salah satu tanda-tanda besar di hari kiamat. Setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa dari langit, mereka memangsa manusia dan tidak ada yang mampu memusnahkannya. Pada akhirnya, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menurunkan tentaranya untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat, hingga beliau bersabda. Maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Nabi Isa. Lalu beliau Nabi Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal, kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali minumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Nabi Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Nabi Isa, memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj ke dalam lautan. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Saudara dan sahabat kaum muslim yang saya sayangi, demikianlah kisah dari Zulkarnain yang sangat luar biasa ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baik dari kisah ini. Sahabat, mari dukung channel ini dengan cara subscribe,
like, comment, and share, agar saya bisa terus menceritakan kisah-kisah yang sangat luar biasa dari tokoh-tokoh Islam. Dan sekian dulu video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.